Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa melaksanakan proses belajar dari rumah untuk pertemuan yang ketiga. Kita masih pada judul yang sama, yaitu kerajinan limbah berbentuk bangun datar. Di sini yang pertama ada indikatornya ide dan peluang usaha, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha, dan administrasi dan pemasaran. Sementara untuk nomor 1 dan nomor 2 sudah kita pelajari, dan sekarang kita masuk ke yang nomor 3, yaitu administrasi dan pemasaran. Kata administrasi identik dengan dunia catat-mencatat serta tulis-menulis. Administrasi dalam arti sempit yaitu kegiatan yang berhubungan dengan tulis-menulis, catat-mencatat, dan surat-menyurat. Administrasi dalam arti luas adalah proses kerjasama dari 2 orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan pemanfaatan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna. Nah, di sini Ananda sudah sering mendengar bahwa dalam setiap usaha itu memang perlu adanya catat-mencatat, seperti siswa ketika mendapatkan jatah keuangan dalam 1 minggu itu biasanya pengeluarannya untuk apa saja itu juga termasuk administrasi. Sementara kalau di madrasah kita administrasi itu berada pada tata usaha ya, dan itu sangat diperlukan demi kerapian ya, terus nanti ada yang perlu kita cari, semuanya sudah ada di administrasi. Nah, selanjutnya kegiatan administrasi sangatlah penting bagi wirausaha ya. Dengan adanya administrasi, kita dapat memonitor kegiatan dan pengendalian usaha, mengamankan jalannya pelaksanaan usaha, dan mengevaluasi kegiatan usaha. Jadi di sini dari administrasi yang dicatat tadi kita bisa mengevaluasi kegiatan apa saja yang sudah kita kerjakan, mana yang sudah berhasil, mana yang belum, jadi bisa menjadi bahan pertimbangan untuk rencana kita ke depannya, terutama bagi wirausaha ya, bagi orangnya yang akan melakukan usaha. Usahanya namanya wirausahawan ya. Itu orangnya, wirausaha itu kegiatannya ya. Selain administrasi, hal lain yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan dalam kewirausahaan dalam usahanya adalah pemasaran. Dan pemasaran ini sangat penting, dan besok kita akan praktek ketika sudah membuat kerajinan dari daur ulang limbah industri. Siswa harus paham bagaimana cara memasarkan hasilnya tadi. Aspek pemasaran yang bisa membantu suksesnya wirausaha itu yang pertama adalah rencana pemasaran. Jadi pada rencana pemasaran ini ada 3 pertanyaan yang menjadi landasan dalam menyusun rencana pemasaran. Yang pertama atau A adalah dari mana kita berangkat. Ini maksudnya adalah ketika membuat rencana pemasaran kita harus memperhatikan kekuatan dan kelemahan usaha yang dijalankan. Maksudnya kekuatan itu adalah kekuatan dari kita yang akan melaksanakan usaha dari segi modal, apakah memang mencukupi, dan kelemahan usaha itu apakah kita bisa meminimalisir kelemahan-kelemahan usaha jika nanti adanya persaingan dari produk-produk yang lain. Yang pertanyaan yang kedua atau yang B adalah ke arah mana yang dituju. Nah, ini maksudnya dalam menjalankan usaha kita harus memperhatikan keadaan persaingan produk serta peluang dan kendala yang kemungkinan dihadapi. Jadi setiap melaksanakan usaha itu bisa kita lihat selalu ada kemungkinan persaingan dari usaha yang lain
baik persaingan sempurna maupun persaingan tidak sempurna. Kalau persaingan sempurna berarti akan lebih membuat kita berpikir ke depan bagaimana usaha kita itu harus lebih maju dan mendapatkan profit sesuai dengan rencana. Sementara persaingan tidak sempurna itu nanti akan berusaha bagaimana usaha kita itu bisa dijatuhkan oleh usaha-usaha yang lain. Jadi itu yang harus kita antisipasi dalam menyusun rencana pemasaran. Setiap kebijakan yang kita buat pasti mempunyai dampak positif maupun negatif. Tapi bagaimana kita meminimalisir dampak yang negatif tersebut. Pertanyaan yang ketiga atau C, bagaimana mencapai sasaran tersebut? Nah, ini harus adanya penetapan strategi pemasaran, penelitian pemasaran, dan anggaran biaya yang harus dipersiapkan untuk pelaksanaan rencana tersebut. Ini yang sangat penting. Adanya penetapan strategi pemasaran. Pada strategi pemasaran di sini kita juga harus jeli metode apa saja yang harus kita lakukan agar produk kita itu laku di pasaran ya, baik melalui iklan, brosur ya, promosi, penelitian pemasaran, apakah nanti ketika kita memasarkan itu produk kita itu untuk kalangan dewasa, anak-anak, ataupun untuk orang kantor, ibu-ibu yang suka fashion atau yang bagaimana ya. Dan yang jelas anggaran biaya juga harus dipersiapkan untuk pelaksanaan tersebut. Secanggih apapun rencana kita, sebagus apapun rencana kita, tapi kalau tidak didukung oleh 6M yang kemarin sudah kita pelajari, salah satunya adalah biaya, juga susah nanti rencana itu akan bisa terlaksana. Selanjutnya nomor 2 adalah adanya konsep AIDAS ya. Ini AIDAS ini adalah singkatan dari A itu attention yaitu perhatian, I interest artinya tertarik, D desire artinya keinginan, A action atau tindakan, dan S itu adalah satisfaction yaitu kepuasan. Nah, di sini Ibu berikan contoh agar siswa lebih paham. Yang sebenarnya setiap kita mau membeli itu sudah sering kita melaksanakan yang namanya konsep AIDAS. Cuman kadang tidak kita sadari bahwasanya yang kita lakukan itu adalah konsep AIDAS. Jadi di sini ada ilustrasi agar siswa lebih paham. Yang pertama adalah apabila Ananda berjalan melewati sebuah toko, ya, ketika kita berjalan melewati sebuah toko, hal pertama, ya, pertama kali yang menjadi daya tarik adanya perhatian dari produk tersebut. Jadi begini, ketika kita berjalan di toko misalnya Pelangi Toys dan kita melihat ada banyak barang di situ, terus kita tertarik. Nah, ketertarikan kita pada katakanlah pandangan pertama tadi itu disebut dengan attention ya. Yang kedua, apakah suatu produk itu dapat mencuri perhatian Ananda? Nah, produk yang kita lihat tadi apakah bisa mencuri perhatian kita? Kita tertarik enggak? Kita kalau tertarik, nah tentu Ananda akan terus melakukan tindakan melihat produk itu di etalase. Sehingga timbul minat. Nah, timbul minat itu namanya adalah interest terhadap barang tersebut. Pertama kita lewat, terus kita tertarik. Ketika sudah tertarik, kita akan terus masuk ke toko tadi dan melihat produk-produk yang ada di etalase. Selanjutnya, apa yang Anda lakukan ketika kita sudah melihat masuk ke dalam etalase tadi? Apa yang Anda lakukan? Ananda akan semakin mendekati dan melihat secara mendalam, secara langsung tentang produk-produk tersebut dan mencari pelayanan untuk mengambil barangnya. Tingkat keinginan yang terus-menerus meningkat itu namanya desire. Jadi ketika kita sudah melihat, kita ingin
Kita akan mencari siapa pelayannya di situ, siapa yang menjaga di situ. Kita akan tanya lebih detail tentang barang-barang tersebut, tentang barang yang akan kita inginkan, yang akan kita beli. Itu namanya desire, tingkat keinginan yang terus meningkat. Langkah selanjutnya, setelah Ananda cocok dengan segala unsur yang ada di barang tersebut, maka terjadilah tawar-menawar dan sepakat lalu Anda membayar. Itu namanya tindakan action. Setelah Ananda cocok dengan bentuknya, bahannya, ya, warnanya, sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita akan tawar-menawar dengan penjualnya tadi. Ketika sudah tawar-menawar, terjadi kesepakatan, Ananda akan membayarnya. Itu namanya action, ya. Konsep AIDAS yang keempat. Terus selanjutnya, setelah menggunakan produk tersebut, ada rasa puas atau tidak puas, itu namanya satisfaction, ya. Ketika kita sudah menggunakan, misalnya kita beli barang tersebut, kita pakai, ada rasa puas atau tidak puas, itu namanya satisfaction. Kalau puas berarti kita nanti akan bilang ke kawan-kawan kita, ke tetangga kita, ke masyarakat kita, bahwasanya Ananda pernah beli barang atau produk di toko X dan merasa puas, maka akan kita sebarkan ke khalayak yang ramai. Kalau tidak puas, ya berarti kita usahakan jangan disebarluaskan yang akan membuat nanti akan timbul bumerang, ya, karena puas dan tidak puas itu tergantung kepada individu, ya, tergantung kepada individu. Jadi kita berusaha untuk memberikan rasa puas, itu namanya satisfaction. Sementara tujuan utama dari pemasaran adalah memberikan kepuasan kepada konsumen. Jika konsumen itu puas, maka rencana pemasaran tadi berhasil. Kalau tidak puas berarti harus ditindaklanjuti, harus dievaluasi bagaimana barang tersebut bisa memberikan kepuasan kepada konsumen. Selanjutnya yang ketiga adalah segmentasi pasar. Dalam rancangan segmentasi pasar yang harus diperhatikan adalah siapa sasaran pasar yang dituju, apakah anak muda, ibu rumah tangga, bapak-bapak, ataukah anak yang menjelang dewasa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jika kita menjadi seorang wirausaha, kita memproduksi suatu produk atau membuat suatu barang, kita harus paham nanti barang yang kita buat itu akan kita jual kepada siapa? Anak mudakah, ibu rumah tangga, bapak-bapak, atau anak-anak yang menjelang dewasa. Jangan sampai kita membuat produk fashion, tapi kita menjualnya kepada ibu-ibu yang profesinya adalah ibu-ibu yang bertani, jadi nggak cocok itu, ya. Nah, segmen pasar dibedakan berdasarkan geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan berkah ilmunya. Jadi jika ada siswa yang belum paham dengan materi pembelajaran kita hari ini, silahkan langsung saja tulis pertanyaannya dan kirim ke WA Ibu. Insya Allah akan Ibu rangkum semua pertanyaan yang masuk. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jika sudah paham, Ibu ucapkan Alhamdulillah. Jika ada salah kata atau kalimat, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tugas pertama dari prakarya ini, Ibu minta kepada Ananda semuanya untuk mencari pengertian dari kata geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Silahkan ini dikumpulkan paling lambat tanggal 8 Agustus tahun 2020 melalui grup Classroom. Jadi aku mohon silahkan siswa
mencari dari berbagai sumber ya. Habis itu dikirimkan. Andaikan nanti melalui Classroom ada kendala, boleh melalui WA. Terima kasih atas kerjasamanya.